Halo. Eh, Dirimu bisa lihat waktu upacara kemarin di istana, itu kan banyak pakai baju-baju adat kan. Nah itu salah satu kepunyaan masyarakat adat. Dan itu juga di sekolah tuh jarang banget, malah nggak pernah yang namanya ngebahas tentang masyarakat adat. Halo. Perkenalkan, nama saya Hero Aprila, biasa dipanggil Hero. Saya asal dari Bengkulu. Saya seorang masyarakat adat dari Bengkulu. Perkenalkan, nama aku Fadia Laikamati, biasa dipanggil Fadia. Aku dari SMA Negeri 7 Kota Bogor. Ya pernah jawabannya, karena saya salah satu bagian dari komunitas masyarakat adat. Kalau aku belum pernah, aku sendiri kayak baru dengar apa itu masyarakat adat. Baru dengar, dan sekarang udah ketemu kita. Iya. Kalau aku belum pernah, Pak. Belum pernah belajar. Belum pernah. Terus asumsinya tentang masyarakat adat belum tahu. Belum tahu. Oke. Jadi masyarakat adat itu secara definisi, untuk gampang ya, masyarakat adat itu mereka mempunyai asal usul, mempunyai keterikatan dengan leluhur, punya sejarah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki wilayah adatnya. Yang ketiga, mereka memiliki pranata sosial, lembaga hukum sendiri. Yang keempat, mereka memiliki hukum adatnya sendiri. Jadi dari keempat ini, sebuah kelompok bisa dikategorikan sebagai masyarakat adat. Ya, asumsinya tentang masyarakat adat, sebuah sekelompok hal yang kompleks gitu. Ya, yang pertama, intimidasi itu adalah sebuah pelanggaran dan itu tidak boleh dilakukan. Nah, jika itu terjadi, maka kita harus melakukan pembelaan terhadap hal yang dilakukan oleh oknum tersebut. Aku sendiri kalau ada yang intimidasi itu kan sebuah perilaku yang buruk, dan kenapa kelompok berbeda itu menurut aku itu sebuah pilihan masing-masing. Kita juga harus menghargai sesama gitu. Mungkin lebih melakukan pengenalan terhadap siswa-siswanya apa itu tentang masyarakat adat, dan harus siswa itu harus paham tentang toleransi gitu. Siswanya ya? Oke, Ya, kalau sama dari seluruh aku, masyarakat. ya, kalau dari aku, yang harus dilakukan oleh sekolah adalah paham dulu apa itu komunitas adat dan masyarakat adat itu seperti apa. Yang pertama itu paham dulu. Yang kedua, sekolah harus bisa mengimplementasikan bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama. Ya, yang saya harapkan dari sekolah, ini sekolah formal mungkin ya. Karena kita di masyarakat adat juga mengenal namanya pendidikan adat atau sekolah adat. Nah, di sekolah adat ini banyak hal yang dipelajari di luar oleh pendidikan formal. Jadi dalam pendidikan formal, mungkin kawan-kawan di pendidikan formal ini bisa belajar dengan kawan-kawan di sekolah adat dulu. Seperti apa itu masyarakat adat itu sendiri. Kalau dari aku mungkin bisa ditambahkan ke pelajaran atau di mata pelajaran, dan melakukan pengenalan juga tentang masyarakat adat. Kalau kehidupan tuh menurut aku ya pokoknya harus dijalanin aja. Jalanin aja ya. Iya. Ya, kalau bagiku kehidupan itu sebuah proses. Nggak penting sih hasilnya seperti apa, karena aku menganggap hasil itu hanyalah sebuah bonus dari sebuah perjalanan. Jadi nikmati aja proses kehidupan, step by step, tahap demi tahap.
Ya, mungkin kita berbicara masyarakat adat. Tadi secara definisi udah dijelaskan. Yang pertama, mungkin ya, ini mungkin orang-orang awam beranggapan masyarakat adat itu sebuah kelompok yang tertinggal, yang udik, kampungan gitu, nggak tahu apa-apa lah, tertinggal segala macam. Tapi saya mencoba menjelaskan bahwa masyarakat adat itu mempertahankan kultur budayanya. Dia punya alasan kenapa mempertahankan hal-hal yang masih diturunkan sampai hari ini. Gitu. Mereka harus mempertahankan wilayah adatnya, mereka harus mempertahankan kultur mereka, mereka harus mempertahankan hal-hal yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu. Gitu. Masyarakat adat sebenarnya adalah sekelompok orang yang masih bisa mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat adat. Nah, saat dia masih memiliki keterikatan yang erat dengan wilayah adatnya, dengan kampungnya, mereka bisa dikatakan sebagai masyarakat adat. Nah, jadi masyarakat adat itu nggak sejelek ada film gitu kan, masyarakat adat yang nggak pakai pakaian segala macam. Ya, semua masyarakat adat nggak seperti itu. Tapi mungkin dirimu bisa lihat waktu upacara kemarin di istana, itu kan banyak pakai baju-baju adat kan. Nah, itu salah satu kepunyaan masyarakat adat. Kan mereka pakai baju semua kan. Itu masyarakat adat gitu loh. Masalahnya pemerintah hari ini bangga mengenakan baju masyarakat adat, tapi sangat disayangkan tidak mengakui wilayah adat itu sendiri, tidak mengakui masyarakat adatnya sendiri. Mungkin sebagai pengantar bahwa masyarakat adat itu diakui secara konstitusi. Dia ada dalam pasal 18B ayat 2, pasal 28B ayat 3 juga, itu dasar-dasar hukumnya. Untuk pendidikan adat tadi, pendidikan adat itu menggambarkan bahwa masyarakat adat itu sangat plural gitu. Dia sangat pluralitas dan memiliki toleransi. Karena apa? Karena dalam sekolah adat, segala hal yang tidak dipelajari di pendidikan formal gitu, itu dipelajari di pendidikan adat. Kita bisa menari, kita bisa memainkan permainan tradisional, kita bisa mengenal bahasa-bahasa ibu kita bisa mempelajari huruf-huruf aksara. Jadi di Bengkulu itu ada namanya aksara Kaganga, itu di Rejang Lebong. Nah, itu dipelajari di sekolah adatnya. Yang enggak dipelajari di sekolah umum. Nah, mungkin di sekolah umum itu kita mengenal mulok ya, muatan lokal. Kalau sekarang masih ada. Masih ada ya? Nah, dalam mulok itu kan hanya mempelajari secara teori gitu, secara teori saja. Tapi dalam sekolah adat ini, dia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sekolah umum. Jadi di sana lebih kompleks tuh. Jadi belajar sambil bermain, sambil praktek juga. Jadi ada keseruan-keseruan yang terjadi dalam sekolah adat itu sendiri. Dan sekolah adat di Indonesia hari ini itu sudah ada sekitar 86 sekolah adat itu tersebar di seluruh Indonesia. Itu data dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, harapannya sekolah-sekolah umum ini, pendidikan formal ya khususnya, itu bisa belajar dengan pendidikan adat, dengan sekolah adat, seperti apa sih keindahan yang terjadi dalam sekolah adat itu, pluralitas yang ada di sana seperti apa, toleransi yang dibangun di sana itu seperti apa, tanpa ada yang diskriminasi. Semua orang berhak belajar, berhak mendapatkan apa yang dia ingini. Karena dalam sekolah formal, orang dipaksa untuk mempelajari semua hal. Semua orang dipaksa untuk itu, walaupun dia nggak ngerti gitu. Kadang tolak ukur di pendidikan formal, pintar matematika dikatakan cerdas gitu. Yang nggak pintar matematika enggak. Tapi di sekolah adat nggak kayak gitu. Dia diarahkan, kamu tuh sukanya seperti apa sih? Oh, saya suka nari, diarahkan. Kamu musik, diarahkan ke musik. Kamu suka melukis, sebagai seorang seniman, diarahkan juga. Kamu menyukai bela diri, diarahkan bela diri. Ada guru-guru tertentunya. Kamu menyukai sejarah gitu, penulisan huruf-huruf aksara zaman dahulu segala macam, atau bahasa-bahasa ibu yang udah mulai dilupakan. Dan juga kita mungkin tahu bahasa Betawi ya, untuk ibu kota ini. Betawi itu kan mulai terlupakan.
kayak hanya tinggal nama aja lagi. Tapi kita nggak tahu wilayah adat orang-orang Betawi di mana hari ini. Nah, itu gambaran-gambaran tentang masyarakat adat dan relasinya tentang pendidikan juga. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau menurut aku waktu tadi pertama kali ketemu Kak Heru canggung ya. Terus tuh aku juga baru tahu masyarakat adat itu apa. Menurut aku tuh masyarakat adat itu harusnya kayak apa ya? Pemerintah tuh kayak memfasilitasi gitu buat masyarakat adat, dan harusnya tuh bangga karena masyarakat adat ini yang mengenalkan budaya-budaya juga, yang mempertahankan budaya di Indonesia. Justru harusnya tidak didiskriminasi gitu sama orang-orang. Dari sekolah aku asalnya nggak tahu ya masyarakat adat, dan itu juga di sekolah tuh jarang banget, malah nggak pernah yang namanya ngebahas tentang masyarakat adat. Aku berharapnya tuh di sekolah tuh kayak nambahin kayak apa ya, budaya-budaya gitu loh, buat mempelajari budaya-budaya tentang masyarakat adat atau budaya-budaya Indonesia gitu. Dulu aku sekolah juga dulu. Pas sekolah, aku juga nggak tahu apa itu masyarakat adat. Cuman kebetulan aku taman SD pindah ke wilayah Sumatera Barat di Solok Selatan. Ada itu mulok yang aku pelajari, namanya BAM, Budaya Adat Minangkabau. Nah, di situ banyak tuh pelajaran-pelajaran tentang seputar Minangkabau. Cuman kita belum merasakan prakteknya kan, prakteknya ada di sana. Di SMA pun udah hilang di kurikulum 2013. Itu udah mulai hilang muatan-muatan lokal. Dianggap itu sebagai hal yang sudah diketahui oleh siswa, harusnya sudah diketahui, bisa dipelajari secara mandiri. Tapi bagiku itu sebuah kesalahan. Karena untuk mengenali jati diri, kita perlu mempelajari sejarah kita. Kita itu siapa sih sebenarnya gitu. Kita bisa mengidentifikasi diri kita sendiri nggak gitu. Nah, mungkin aku mau nanya, bisa nggak dia mengidentifikasi dirinya, asalnya dari mana gitu, orang tuanya, suku apa? Aku dari suku Sunda. Dari Sunda? Iya. Bahasa Sunda masih bisa? Masih. Di Sunda, emang lahir di Sunda atau gimana? Iya, aku lahir di Sunda, di Bandung. Di Bandung? Iya. Masih punya wilayah yang dikelola secara komunal, secara bersama-sama gitu? Setahu aku sih, aku kurang tahu. Setahu aku nggak ada. Nggak ada lagi? Ya, lembaga-lembaga hukum yang kecil-kecilnya di kampung gitu? Enggak sih. Nggak ada juga? Nah, itu maksudku pengantar dari siapa itu masyarakat adat sebenarnya. Mengidentifikasi dirinya sendiri. Dia masih memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah gitu, dengan wilayah adatnya. Dia tahu siapa dia, asal-usul, sejarah, segala macam. Ada itu yang udah hilang dua tadi berarti. Lembaga hukum adat dan hukum adat. Hukum adatnya masih berjalan nggak? Mungkin kalau misalkan di daerah Bandungnya, aku nggak tahu masih ada atau enggak, tapi kalau di daerah aku sendiri, di Bogor kan masih Sunda juga, udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, itu yang sudah hilang, dan itu sangat disayangkan. Di Indonesia, ya. Saya awal ketertarikan dengan gerakan masyarakat adat itu waktu kuliah. Taunya beranggapan bahwa hukum adat ini lebih menimbulkan efek jerah pada pelakunya. Karena misalnya orang Minang itu, dia kalau nikah satu suku kan nggak boleh. Itu bakal dikucilkan. Dan kalau dikucilkan itu dari kampung sendiri, kayak dunia ini kayak keras gitu kan rasanya. Aduh, ini sebuah kegilaan hukumnya. Yang mana sanksi itu sanksi sosial. Tapi kalau pidana, hukum negara itu pidananya kan penjara ujung-ujungnya. Pidana penjara gitu terus. Nah, sampai ada keluar anekdot yang bilang bahwa saya nggak apa-apa deh di penjara gitu. Penjara kan bisa nanggung kehidupan saya katanya, bisa makan gratis segala macam. Jadi akhirnya ada seorang gelandangan, dia ingin masuk penjara hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Maksudku itu kan bukan
efek jerah dong yang ditimbulkan. Tapi dia yang pengen masuk. Tapi kalau hukum adat itu sendiri keras gitu, jauh lebih keras dari pidana umum gitu. Makanya dari situ mulai ketertarikan pelajari tentang masyarakat adat. Ternyata kita juga masyarakat adat gitu. Sebenarnya saat kita bisa mengidentifikasi diri kita siapa gitu, kita masyarakat adat juga ternyata. Kita masih punya kampung, kita masih tahu bahasa ibu kita. Kita masih ada yang harus diperjuangkan untuk kampung kita. Itu sebenarnya masyarakat adat. Kaitannya dengan pendidikan ya paling itu, sekolah adat tadi adanya seperti itu. Kalau kesan aku jadi lebih tahu yang tentang wawasan gitu tentang masyarakat adat dan jadi makin tertarik lah untuk mempelajarinya. Kalau pesannya, aku berharap semoga masyarakat Indonesia tuh nggak mendiskriminasi kelompok yang berbeda gitu dan pemerintah juga memfasilitasi untuk kelompok masyarakat adat dan yang lainnya. Kalau dari aku, yang pertama mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan mengadakan kegiatan Create ini. Ketemu di tengah itu membantu saya pribadi sebagai masyarakat adat menjelaskan kepada Fadilah selaku siswa, menjelaskan bahwa ada pendidikan adat selain pendidikan formal dan itu diakui oleh negara. Udah melakukan kerjasama dengan Kemendikbud juga. Untuk pesannya, harapannya tidak ada lagi kriminalisasi, perbedaan. Kita harus menjunjung toleransi kepada sesama. Kita semua orang-orang yang dimarginalkan itu punya hak. Kita punya hak untuk hidup, kita punya hak untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan itu diakui oleh negara. Untuk selanjutnya, semoga hal-hal baik selalu ada.